Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Eh, Berjumpa kembali dengan saya Chandra ya. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG, sektoral dan saham-saham apa aja nih yang kira-kira akan menarik di minggu ini ataupun di minggu depan. Oke ya, kita mulai dari IHSG dulu ya. Saat ini IHSG masih bergerak sideways ya, masih bergerak sideways dan selama dia mampu kuat di atas 6.700 ini, ya itu masih ada peluang untuk IHSG masih bisa naik gitu ya. Tapi tetap kalaupun memangnya naik dan tidak mampu kuat di atas 6.923 atau 6.930 ya artinya IHSG akan bergeraknya di range ini ya, 67 sampai 69. Sideways di range 67 sampai 69. Jadi pada saat IHSG breakout dan mampu kuat di atas 6920-an, 6930, potensi lanjut naik sampai 7100. Tapi kalau ternyata breakdown dari 6700 ya akan lanjut potensinya turun. Oke. Nah, cuman kalau Bapak Ibu ingat lagi ya, mungkin di sekitar bulan Maret gitu ya, saya sempat bilang IHSG ini akan ngedrop setelah Lebaran. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, saya sempat bilang seperti itu ya. IHSG akan ngedrop setelah Lebaran. Nah, sampai sekarang belum ngedrop yang cukup signifikan ya. Memang nih setelah Lebaran nih, tanggal 28 April sampai sekarang kan memang turun gitu ya. Tapi belum terlalu signifikan. Jadi segini tuh menurut saya belum ngedrop gitu ya. Yang menurut saya yang dibilang ngedrop itu artinya dia akan membentuk lower low ya dibanding yang di sini ya. Artinya kalau Bapak Ibu ingat saya sempat bilang targetnya itu pertama 6.300 ya di range ini area kotak ini. Nah, setelah itu baru 5.800. Apakah akan kejadian? Saya rasa akan, cuman saya belum bisa pastiin kapan ya gitu ya. Cuman apa sih yang akan membuat IHSG ini akan turun sampai segitu dalam ya. Yang pertama Amerika ya. Suku bunga Amerika terakhir itu udah naik 5,25%. Ya. Dan menurut The Fed ada potensi suku bunga Amerika itu akan tetap stabil lihat di atas 5% sampai akhir tahun. Ada potensi ya. Saya bilang ada potensi. Nah, kalau itu terus terjadi, artinya suku bunga Amerika di atas 5% sampai akhir tahun ini, itu kemungkinan besar Amerika akan ngalamin resesi. Ya, kemungkinan besar Amerika akan ngalamin resesi. Nah, itu yang pertama. Jadi Amerika akan resesi kalau suku bunganya terus di atas 5%. Itu yang pertama. Yang kedua, Amerika akan resesi kalau eh, apa sih namanya debt ya, debt ceilingnya atau utang Amerikanya nggak dinaikin gitu ya. Nah, kalau itu terjadi, dolar akan jatuh, ya. Dow Jones potensi sekali untuk turun bisa 30%. Ya, Dow Jones ya. Ini saya ngomongin Dow Jones ya. Nah, Dow Jones-nya turun, bursa yang lain juga ikutan turun. Ya, jadi kalau Amerikanya nggak nurunin suku bunga ataupun nggak naikin debt ceiling, ya plafon kredit, plafon utangnya nggak dinaikin, akan resesi. Ya. Potensi gagal bayar utang di Amerika itu menjadi makin besar. Nah, yang jadi masalah, yang ngasih utang Amerika ini nanti Bapak Ibu bisa searching ya di internet, itu adalah negara Cina dan negara Jepang. Ya, ini dua negara Asia. Jadi bisa dibayangin kalau Amerikanya gagal bayar, Cina kena, Jepang kena. Indonesia kena nggak? Menurut saya secara nggak langsung akan kena. Ya, kenapa? Ya karena kita banyak banget.
berhubungan sama Cina, Amerika, gitu kan, Jepang. Nah, jadi pasti akan kena. Nah, eh, apa namanya? Itu yang kemungkinan besar akan menyebabkan IHSG akan ngedrop. Entah mungkin di semester kedua, ya, atau bisa dalam waktu dekat, ya. Karena kalau kita lihat nih di IHSG weekly chart, ya. Nah ini weekly chartnya ini ya, ini kan moving average ya, dua garis yang biru dan garis yang hijau. Nah ini udah siap-siap berpotongan ke bawah nih. Ya, kalau udah berpotongan ke bawah, biasanya udah susah. Maksudnya udah nggak bagus gitu maksudnya. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini IHSG kita bisa balik ke atas 6.920-an ya garis ini, atau bahkan bisa sampai 7.000-an. Karena kalau enggak, kemungkinan besar dalam waktu dekat ini akan mulai turun dalamnya gitu. Nah, nanti eh, kita akan bahas terutama di sektor banking ya. Big banknya itu pergerakannya kurang lebih mirip sama ini IHSG ya. Jadi ya seharusnya memang itu yang akan men-trigger untuk koreksi. Nah, sebelum masuk ke sektor bank, ya kita seperti biasa masuk ke sektor transportasi dulu. Oke, sektor transportasi sideways ya. Sideways ini garis hitam kan MA 200 ya. Jadi ada potensi untuk breakout MA 200. Sorry, udah breakout MA 200 berarti ada potensi untuk uptrend. Nah, ini yang seperti saya sempat bilang ya. Ini kan sebelumnya sektor transportasi, sorry. Nah, sebelumnya sektor transportasi ini kan uptrend banget kan. Nah, pada saat strong uptrend, terus dia mau berubah jadi downtrend, itu nggak serta-merta langsung downtrend nih. Secara price action ya saya ngomong. Ya, jadi ini kemungkinan, ini kan high, ini low, ya. Berarti kemungkinan dia akan naik lagi, bisa sampai sini, ataupun titik yang lebih rendah, yaitu di sini. Terus barulah mulai turun. Nah, seperti itu ya. Jadi ya manfaatkanlah sebaik mungkin ya di sektor transportasi ini kita masih ada itu yang pertama itu ada WH ya WH ini ya pas dia kuat di atas MA 200 ya garis hitam hari ini mulai ada naik-naik volumenya udah mulai tinggi ini harusnya besok-besok masih bisa naik ya. Ini masih bisa naik. Targetnya masih di sekitar 160-an sih. Ya, 160 sampai 165. Terus, tadi ada rekomen ASA ya. Cuman memang belum kena ya. Rekomen ASA ini tadi saya kasih di harga 1.010. Ya, ini mungkin besok bisa diantriin. Gitu ya. Antriin dulu. Ini ASA juga mau breakout MA 200 ya. Sangat potensi breakout MA 200. Nah, indikasinya apa? Nah, yang pertama ini ya, kotak yang di sini. Ini kan support ya. Artinya di sini double bottom. Ini neckline. Nah, targetnya setinggi ini ya. Jadi dari 700 sampai 1000. Kurang lebih selisih 300. Artinya targetnya 1.300. Nah, selain ini double bottom, di sininya juga divergence ya. Divergence positif. Gitu. Jadi, maka ini kita akan rekomen. Atau tadi udah direkomen tapi masih belum kena ya. Harusnya besok sih bisa kena. Nah, cuman kalau yang udah kita rekomen sebelumnya itu anak usaha dari ASA, yaitu ASLC, dan sekarang pun udah naik ya. Oke, terus berikutnya kemarin terus terang kita udah jual Jaya, dan terus terang saya lupa ya karena kita jual Jaya itu oh di sini ya, di sini kita jual Jaya pas 130 gitu ya, kena sentuh 130 terus turun. Nah, besokannya itu ini saya lupa saya ada entah ada meeting atau ada apa gitu ya, saya lupa.
lupa rekomen gitu. Dan saya sendiri juga nggak masuk. Padahal ini bagus banget ya kalau kita ambil itu bisa lumayan profitnya gitu ya. Nah, cuman kan ini udah tinggi ya. Jadi saran saya sih tetap fokusnya ke WH aja yang belum naik banyak gitu. Terus kita ada kajian juga ya di sektor transportasi. Tuh ya, ini juga eh, lagi mencoba bertahan di atas MA 200 ya. Ini kalau ada candle hijau-hijau seperti ini ya atau yang kayak gini ya itu udah sinyal positif lah gitu. Harusnya sih minggu ini masih bisa jalan sih dia harusnya ya. Udah gitu kita ada la- laju ya. Ya, ini juga masih sideways ya. Terus kita lagi nungguin TRJA ya. Terus terang saya lagi nungguin TRJA ini. Nah, TRJA udah mulai turun nih. Nah, besok kalau turun menarik ya. Besok pagi akan saya share untuk rekomendasi buy-nya TRJA. Terus LP ini juga menarik ya. LP ini juga mulai udah ini juga menarik ya. Cuman naiknya pelan-pelan sih dia. Ya, jadi kurang lebih sih itu ya kalau BPTR-nya ya BPTR-nya belum. Terus kemarin ada sempat naik TNCA ya. TNCA naiknya lumayan kenceng. Nah, ini saya lagi nunggu retracement atau koreksi sehat ya. Sekitar 210-an mungkin benar. Gitu ya. Jadi itu untuk sektor transportasi, kita pindah ke sektor berikutnya, teknologi. Nah, di sektor teknologi ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena yang tadi ya. Jadi dengan adanya harapan atau pola pikir yang eh, bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga lagi, artinya pilihannya itu cuma bisa start di situ suku bunganya atau diturunin gitu kan. Nah, kalau pada saat diturunin teknologi ini yang eh, paling banyak mendapatkan sisi positifnya ya. Jadi sektor teknologi ini udah mulai menarik. Nah, dari sektor teknologi kita coba lihat fotonya dulu ya. Ya, Goto sih so far masih sideways ya, masih sideways. Kemungkinan kita akan rekom kalau bisa break 120 lah ya, atau 132. Nah, yang menarik di sini itu adalah MTEK. Ya, kenapa dengan MTEK? Nah ini, eh oke ya, ini udah pernah di sounding ya. Ini low dari moving average atau MACD. Di sini low-nya, ini juga jadi low-nya lagi. Nah, low-nya kan makin naik ya. Sedangkan kalau Bapak Ibu lihat di grafik utama, ini low-nya, di sini low-nya, di sini low-nya. Artinya low-nya makin turun. Di grafik utama low-nya makin turun, di grafik MACD low-nya makin naik. Nah, ini kita sebut dengan bullish divergence gitu ya. Dan harusnya kalau secara teknikal model begini ya, target kenaikannya itu sampai 1180 gitu. Jadi ini kemungkinan besar besok akan kita rekom ya. Kemungkinan besar ini besok kita akan rekom bersamaan dengan SMA-nya ya, anak usahanya. Ini juga menarik ya, meskipun bukan di sektor teknologi sih. Tapi biasanya geraknya barengan gitu. Ya, ini SMA-nya besok akan kita rekom gitu ya. Eh, kita coba lihat Tron ya. Ya, ini Tron juga
udah mulai kelihatan menarik sih, tapi nanti kita akan coba pantau lagi ya, supaya apakah bisa dibeli atau enggak. Oke, lanjut pindah ke sektor berikutnya, sektor energi. Nah, di sektor energi ini ya kita bisa lihat ya, di sektor energi indeksnya udah berada, kan harga atau candlenya udah berada di bawah moving average 200 ya. Otomatis nandain strong uptrend-nya udah siap-siap berakhir. Tapi yang tadi saya bilang, strong uptrend mau jadi downtrend itu nggak serta-merta langsung turun dalam. Enggak, ya. Secara price action itu akan ada sideways, terus naik lagi sebentar, baru turun lebih dalam. Nah, seperti itu. Ya, jadi untuk sementara sih emang sektor teknologi lagi nggak terlalu, sorry, sektor energi memang lagi nggak terlalu oke ya. Nah, cuman kalau tadi suku bunga diturunin, itu akan bagus untuk komoditas ya. Jadi dari batu bara, emas, nikel itu semua biasanya kan kencang gitu ya. Karena dengan penurunan suku bunga Amerika, mata uang kurs Amerika ini akan melemah gitu. Jadi kalau yang punya Bitcoin, ya itu logikanya Bitcoinnya harusnya naik. Ya, Bitcoin dan kawan-kawan. Pokoknya yang belakangnya USD itu akan naik. Nah, untuk sektor energi ini kita coba lihat Adaro ya. Ya, Adaro masih sideways ya, masih oke. Dan harusnya bulan ini RUPS, harusnya bulan ini RUPS, cuma saya nggak inget kapan RUPS-nya. Terus pasti akan bagi dividen. Udah gitu lanjut ke PTBA. Ya, PTBA pun sideways ya. Cuman sideways-nya cukup besar. Ya, ini malah mungkin ya, mungkin ini mungkin akan jadi double top nih, kemungkinan ya, gitu. Ya, yang jelas RUPS-nya diundur ke bulan depan, bulan Juni ya awal-awal dan otomatis bagi dividen juga diundur. Oke, terus ada hmm, Arum. Ya, Arum juga ini ada potensi divergence ya, dari sini ke sini turun, sini ke sini naik gitu. Ya, jadi batu bara sebenarnya masih pada oke. Ya, tinggal ditunggu kenaikannya aja. Harga batu baranya balik naik lagi, udah pasti harga sahamnya akan naik lagi. Ini turun itu cuman eh, karena laporan keuangan kuartal 1 2023. Ya, kalau Bapak Ibu ingat di bulan eh, Februari ya saya sempat bilang ini batu bara tuh potensi LK kuartal 1 2023 tahun ini itu eh, 90% dipastikan turun gitu. Jadi rata-rata tuh pada turun laporan keuangannya gitu ya. Jadi nggak heran kalau harga sahamnya juga ikut turun. Cuman itu kan cuma sementara gitu ya. Cuma sementara. Tapi selama dividennya masih menarik dan harga batu bara masih bisa naik lagi, ya ada potensi laporan keuangannya bisa membaik. Cuman full year apa akhir laporan keuangan akhir tahun itu udah pasti turun, udah dipastikan gitu ya. Nah, terus kalau dari saham-saham minyak, so far sih masih belum, menurut saya masih belum menarik ya, masih belum menarik. Karena kalau Amerika resesi, minyak itu pasti ngedrop. Ya, minyak itu pasti ngedrop. Jadi mendingan, ya kalau punya, mendingan dikurangin gitu, buat cari aman gitu ya. Tapi kalau belum punya, ya jangan masuk gitu. Terus untuk sektor energi yang lain,
Kayaknya sih itu dulu kali ya. Yang itu dulu. Kita pindah aja ke sektor berikutnya. Infra. Nah, kalau kita bicara sektor infrastruktur, ini trennya udah jelas kelihatan dia lagi strong downtrend. Ya, udah jelas kelihatan dia lagi strong downtrend. Nah, yang menarik itu adalah masih berhubungan sama suku bunga ya. Dengan penurunan suku bunga Amerika, otomatis BI rate kita juga turun dong. Ya, beberapa analis bilang atau bukan bilang, memprediksi ya, suku bunga Amerika potensi diturunin 125 basis point sampai maksimal 150 basis point. Artinya dari sekarang 5,25 itu bisa jadi 4%. Nah, gimana dengan BI rate? BI rate juga sama ya. BI rate kita itu punya potensi turun sampai maksimal 3%. Jadi kalau sekarang di 5%, BI rate ada potensi turun 2%. Ya. Sehingga nanti BI rate-nya di kisaran 3%. Nah, itu akan jadi sinyal positif untuk saham-saham sektor konstruksi. Kenapa? Karena jelas mereka banyak utang. Properti, mereka juga banyak utang. Otomotif, ya karena rata-rata orang Indonesia beli otomotif itu kredit. Gitu, rumah kredit. Gitu. Makanya itu akan jadi sektor yang akan jadi pemicunya ya. Nah, kalau kita lihat memang di market sekarang saham-saham konstruksi lagi masih nggak terlalu bagus ya, masih belum kelihatan lah naiknya gitu ya. Ini contohnya Waskita ya, masih belum kelihatan naik. PTPP ya, PTPP ini ada potensi double bottom tadi ya, ini juga ada potensi double bottom. Wika juga sama ya, jadi konstruksi masih belum pada eh, menunjukkan sinyal-sinyal yang jelas. Tapi kalau dari sektor properti, kalau Bapak Ibu perhatiin, beberapa hari terakhir ini saham-saham properti kenceng. Ya. Jadi menurut saya sih ke depan itu biasanya akan mulai dipangkas suku bunga. Gitu. Oh, tahu dari mana Pak? Ya biasanya saham itu bergerak duluan dibanding kondisi ekonomi realnya atau kejadian realnya gitu. Ya, kayak COVID. Kita mulai COVID kapan? Kalau Bapak Ibu ingat, mulai COVID itu di Maret. IHSG-nya turunnya kapan? Turunnya dari Januari. Maret turun nggak? Maret masih turun. Tapi di akhir Maret, sekitar tanggal 20 itu udah mulai mantul IHSG-nya. Itu, saya ingat banget itu. Ya. Padahal Maret baru mulai masuk COVID-nya ke Indonesia. Jadi saham itu selalu mendahului kondisi real. Biasanya memang rata-rata 3 bulan. Gitu. Jadi kita dengan melihat wah saham-saham sektor properti naik, berarti kita harus punya view ke depan. Wah, dan berarti dalam 3 bulan ke depan ada potensi suku bunga kita diturunin atau eh, bersamaan dengan suku bunga Amerika yang diturunin. Gitu. Dan jangan lupa, kalau suku bunga Amerika diturunin, emasnya naik, koinnya naik, gitu ya. Jangan lupa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini ada gold 2029, 2030. Nah, target emas itu antara tahun ini atau tahun depan ya. Pokoknya targetnya itu 2350 kalau dari saya. Ya, jadi masih punya 300 poin lagi. Ya, otomatis harga emas yang sekarang mungkin sekitar 1 jutaan kali ya per gram itu eh, kalau harga goldnya di sini 2300-an ya mungkin bisa jadi 1,5 juta mungkin nantinya ya. Aku saya nggak ngerti sih, tapi kurang lebih perhitungannya seperti itu. Jadi di sini menurut saya sih malah kesempatan ya buat kita
kalau memang punya saham-saham sektor konstruksi ya, terutama yang BUMN itu harusnya, menurut saya sih harusnya kita udah bisa cicil beli ya, harusnya kita udah bisa cicil beli. Nah, kita akan ngomongin special case car ya, itu di belakang ya. Eh, kita akan ngomonginnya di belakang. Nah, berikutnya di sektor infrastruktur ini ada yang menarik perhatian saya, itu adalah DG. Ya, sektor infrastruktur atau sektor eh, perusahaan konstruksi yang swasta. Nah, ini udah mulai mencoba uptrend lagi, ya, coba uptrend lagi. Ya, ini harusnya sih besok akan kita rekom. Kalau sektor telekomunikasinya, hmm, ya saya sih nggak dulu lah, karena menurut saya masih banyak yang lebih menarik gitu. Oke ya, jadi kita lanjutin dulu. Oh sorry, saya lupa. Kita coba lihat dulu jasa marga. Nah, jasa marga, nah ini juga menarik nih, ya, jasa marga. Ya, menarik. Hari ini naik tinggi, volume besar karena di atas MA 200 mantul. Ya, jadi ini sinyal positif juga buat jasa marga. Ya, artinya ada peluang jasa marga di tahun ini bisa balik lagi ke kisaran 4 ribuan. Ya, 4.100. Ya, itu yang menarik. Berikutnya ke sektor industrial. Oke, di sektor industrial, kalau kita lihat sideways ya, masih sideways dan masih berada di bawah MA 200. Artinya ada potensi dia nanti bisa naik lagi, terus turun, baru turun gitu ya. Nah, sahamnya apa? Yang menarik itu Astra. Baru hari ini sebenarnya. Cuman saya belum berani langsung rekom. Kenapa? Karena hari ini baru pertama kali dia naik ya. Jadi mungkin besok kita bisa buy on weakness ya. Targetnya minimal nutup gap atau sampai 6.800. Oke, itu terus berikutnya apa lagi ya kira-kira. Mungkin yang bisa dipantau itu adalah MLPL. Tadi saya udah rekom MPPA-nya. Nah, kita akan lihat MLPL. Ya, MLPL menurut saya biasanya bergeraknya berbarengan dengan MPPA gitu. Ya, jadi karena MPPA-nya udah direkom, MLPL biasanya akan ikut. Ya, jadi ini bisa dijadiin pantauan. Oke ya, terpindah lagi ke sektor berikutnya, finance. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya sektor finance, ini kan dia bottoming ya, di bawah naik turun dengan bottom yang sama ya. Terus ininya divergence ya, makanya masih bisa naik. Nah, cuman pada saat naik sampai sekarang dia belum mampu bisa breakout 1407 atau masih ada di bawah MA 200 ya. Artinya apa? Artinya kalau ternyata dalam waktu dekat ya, 1 atau 2 hari ini candle merah, breakdown 1359, bahkan sampai breakdown 1340 ya. Ini jadi pola yang namanya inverse cup and handle ya, atau cup and handle terbalik gitu. Jadi kalau ini di breakdown yang garis merah, maka potensi targetnya itu akan setinggi
ini cupnya ya, dari 1342 sampai 1439. Misalnya selisihnya X. Nah, turunnya itu akan sedalam X ke sini. Nah, gimana saham-saham Big Bang-nya? Ya, kita lihat ya. Big Bang, BBCA masih menarik. Ya, kalau lihat dari apa namanya? Kalau lihat dari teknikal, kalau menurut saya agak kurang menarik ya sekarang. Kenapa? Stokastiknya begini nih. Ya, kalau besok merah lagi, ini hampir kalau secara persentase mungkin 70% ya. Ini udah siap-siap akan turun. Ya, terus kalau kita pindahin ke weekly chart, nah, ya weekly chartnya juga nggak terlalu bagus ya. Masih ada potensi untuk koreksi gitu. Jadi kalau saya sih untuk BBCA masih belum menarik. Berikutnya BBNI. Ya, BBNI weekly chartnya ini ya bentuk ascending triangle. Tapi kalau EMA 64 ini di breakdown itu udah pasti akan turun lagi. Targetnya 7.400-an lagi. Dan ini terlihat di daily chartnya juga. Ya, daily chartnya yang mulai nggak terlalu bagus. Tapi tetap bergantung di minggu ini. Ya, jadi overall arah indeks harusnya bisa kebaca di harusnya bisa kebaca di penutupan minggu ini. Kalau penutupannya bagus, minggu depan masih bagus. Kalau penutupan jelek, minggu depan jelek. Ya, weekly chart minggu ini. Mandiri. Ya, Mandiri udah di bawah EMA 60 nih. Ya, berarti udah siap-siap mengarah ke ya MA 200 ke sini. Kalau di sini nggak kuat, siap-siap ke sini. Gitu. Ya, weekly chartnya gimana? Weekly chartnya sama, nggak terlalu bagus. Ya, ini kelihatannya potensi double top. Ini antara double top atau mau cup and handle ya. Kita masih belum tahu. Cuman potensinya lebih ke arah koreksi. Intinya sih seperti itu. Gitu. Ya. Jadi harus hati-hati. Oke. Terus BBRI. Ya, BBRI weekly chart-nya masih lumayan ya. Daily chart-nya pun masih terlihat cukup lumayan. Ya, daily chart-nya masih terlihat cukup lumayan. Cuman ya pergerakannya harusnya kalau yang lainnya turun, ya kayak tadi BCA view-nya turun, Mandiri view-nya turun, BNI view-nya turun, BRI biasanya ngikut. Biasanya. Cara nggak ngikut karena di bisnis yang sama gitu ya. Jadi nanti secara nggak langsung akan koreksi. Nah, terus jadi bank apa dong yang menarik? Ya, yang menarik itu masih ya BPKP. Kalau Bapak Ibu ingat beberapa bulan yang lalu, ya 2 bulan lah ya 2 bulan yang lalu saya bilang BPKP sama BRIS yang jadi favorit ya. Sekarang BPKP udah resmi ya keluar pernyataan OJK untuk red issue. Jadi informasi yang saya dapat di tahun lalu dari teman saya yang kerja di eh, ya pokoknya dari teman saya lah ya, dari teman saya gitu ya. Kalau BPKP mau red issue lagi itu ternyata benar gitu ya. Cuman harga red issue-nya 100 ya, harga red issue 100, maka ini mantul nih dia di sini ya kemarin. Hmm. Ini potensi double bottom gitu ya. Kalau kita lihat ininya arahnya ya kan datar ya. Nah, ini naik. Jadi ada divergence gitu. Biasanya kalau ada divergence gini, targetnya itu nyampe sini. 138 itu yang pertama. Dan kalau kuat, ya otomatis targetnya setinggi ini ya, dari 100 berapa 140 sampai 100. Berarti targetnya adalah di 100
80-an. Nah, ini garis merah ini udah lama ya saya bikin 174 gitu. Ya, jadi eh, ya so far arahnya ke situ. Terus breeze ya, breeze uptrend. Ya, uptrend cuman sayangnya nih hari ini candlenya agak kurang oke. Ya, candlenya doji. Coba candlenya hijau begini, itu hampir dipastikan besok akan lanjut naik. Tapi kalau candlenya doji kayak gini, kalau besok turun agak berbahaya. Ya, jadi minimal dia nggak kemana-mana bentuk doji lagi, atau kalau mau lebih bagus ya harus hijau seperti ini. Gitu. Ya, kalau brisnya bagus biasanya agronya juga ikutan bagus. Ya, saya udah mantau nih agro dari beberapa hari. 2 hari, 3 hari ini saya mantau. Saya mau rekom nanti kalau udah confirm dia mau naik, saya akan rekom. Gitu ya. Nah, terus bank-bank digital yang kecil eh, ya sama ya kayak tadi yang saya ceritain. Dengan penurunan suku bunga Amerika otomatis akan bagus bagi sektor teknologi, bagi bank-bank digital yang kecil juga gitu ya. Cuman ya hati-hati, harus lebih selektif kalau milih bank-bank digital nih. Karena ada yang beneran digital, ada yang digitalnya bohongan. Oke, untuk bank digital nanti akan direkom langsung aja ya. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya ya. Basic material. Ya, basic material potensi double bottom. Ya, basic material potensi double bottom. Nah, stochastic low-nya makin atas gitu. Ya, kalau kita lihat dari sektor apa persahamannya. Nah, kira-kira apa yang menarik? Yang pertama itu ada Antam. Nah, kalau Bapak Ibu ingat bulan-bulan 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya bilang Antam potensi turun sampai 1.500 atau sampai 1.200 ya. Karena ternyata harga emasnya nggak turun, ya malah naik, otomatis harga Antam ini masih ada potensi untuk naik. Ya, balik lagi ke cerita yang tadi saya di depan, dengan penurunan suku bunga Amerika, mata uang dolar melemah, harga emas akan naik. Ya, maka harga saham emas juga potensi naik. Tapi Bapak Ibu jangan sampai berpikir, wah emasnya sekarang ini kan 2000 ini ya, yang gold ini ya. Ini kan 2028 atau 2030 lah gampangnya gitu. Tadi saya bilang harga gold itu atau emas target kenaikan itu sampai 2350. Artinya punya potensi upside 15%. Nah, apakah sahamnya punya potensi upside lebih besar dari 15%? Sama kayak saham batu bara. Ya, kalau Bapak Ibu ingat, batu bara di 2020 harganya paling cuma 50 dolar. Terus tertinggi 400, artinya naik 8 kali lipat. Apakah harga saham batu baranya akan naik 8 kali lipat? Enggak ya, enggak. Ya selalu seperti itu. Gitu. Ya, jadi tetap jangan berpikiran, wah, emas antamnya nih mungkin bakalan 3.000 lagi nih. Belum tentu, gitu ya.
Tapi yang jelas selama belum bisa lewat ini 2170 2180 ya masih potensi ya turun atau sideways gitu ya. Dan kemungkinannya ya kalau view saya besok akan breakout sih 2170 2180 ya. Eh, terus Inco kita coba ya lihat ya. Ya, Incoma masih sideways ya. Ini kebetulan laporan keuangan Q1-nya juga bagus ya. Terus dia mau bagi dividen juga. Ya, harusnya sih masih bisa naik sampai 77 minimal. Terus kita coba lihat INKP. Kalau Bapak Ibu ingat saya sempat bilang ya, kertas-kertasan kita nanti masuknya di pertengahan tahun. Nah, ini udah mendekati nih, mendekati pertengahan tahun. Capres-capres semua capres udah keluar nama-nama capresnya ya. Kita tinggal tunggu nama cawapresnya. Nah, setelah nama cawapresnya keluar atau bahkan mungkin udah ada salah satu pasangan yang mengeluarin nama cawapres, saham-saham kertas itu potensi untuk naik. Kenapa? Karena artinya mereka udah siap untuk mulai jualan ya. Jualan itu dalam arti pasang banner, spanduk dan yang lain-lain lah gitu. Dan itu rata-rata butuh kertas. Ya, kalau nggak INKP, Tekim. Cuman sebenarnya kalau saya pribadi, view-nya lebih ke Tekim. Karena kalau di INKP itu ada kertas yang dia masih produksi kertas yang untuk bikin buku gitu. Sedangkan buku itu kan udah nggak sebanyak zaman dulu kala ya. Artinya sekarang rata-rata sekolah ataupun orang kuliah pakainya lebih ke e-book yang digital juga gitu. Jadi harusnya nggak akan sebagus itu sih gitu. Cuman kalau kita lihat laporan keuangan Q1, INKP malah lebih bagus dibanding Tekim. Padahal Tekim ini yang produksinya itu kertas untuk industri ya. Jadi kertasnya yang bisa dijadiin packaging gitu. Kayak kita sekarang kalau beli makanan itu kan rata-rata dari kertas ya ataupun dari plastik ya, plastik yang kita bisa masukin microwave gitu kan. Nah, kertas yang biasa kita beli dari GoFood, makanan di GoFood atau Shopee Food atau GrabFood itu produk atau olahannya dari teki seperti itu. Ya, jadi kita akan pantau ya. Kita lihat reaksi sahamnya pada saat calon wakil presidennya keluar. Ya, sampai sekarang masih belum ya kayak Pak Ganjar isunya masih banyak tuh bisa sama Pak Erick Thohir sama eh, siapa Mahfud MD dan lain-lain lah gitu. Kalau Pak Anies udah pasti sih, kalau Pak Anies kelihatannya udah pasti sama AHY ya. Tinggal Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Oke, itu untuk kertas di basic industri. Terus apa lagi ya? Hmm, Kita ada Avia ya. Ya, Avia ini memang bukan di sektor properti, ya, masuknya ke sektor basic industri, tapi kalau orang perumahannya laku, mereka butuh cat kan biasanya. Nah, catnya kan biasanya pakainya Avian. Nah, ini double bottom ya. Double bottom, jadi selama dia kuat di atas neckline-nya, eh, sorry, horizontal. Nah, ya di kisaran sini, ya ini potensinya naik gitu. Ya ini tinggal selisihin aja berapa. 6, 625 sama 6565. Ya, selisih 60. Berarti targetnya 685. Ya, 685.
Terus apa lagi ya yang menarik? Oh iya, apa IPO orang yang udah pada ikutan lumayan ya. Hari kemarin 5 juta lot ARA di sisa 5 juta lot antriannya. Hari ini 3 juta lot. Nah, besok eh, harusnya sih turun lagi ya. Harusnya sih turun lagi. Malah mungkin kalau kita berkaca ke saham film ini kan ownernya kurang lebih sama ya yang punya. Eh, Berkaca ke saham film itu hari ketiga itu biasanya ada open gembok terus nanti diarahin lagi. Biasanya ya, biasanya. Ya saya nggak bisa menjanjikan, nggak bisa memastikan juga gitu ya. Cuman kalau berkaca dari film sih seperti itu. Nah, saya lupa saya udah sempat sounding belum ya. IPO SMIL ini kalau nggak salah lagi sorry, lagi pooling ya. Saran saya sih ikut aja. Karena kalau info yang saya dapat itu bisa arah 5 hari. Katanya mah begitu gitu ya, data yang ngegorengnya. Cuman ya kenyataannya kita lihat aja. Tapi setidaknya ya cobain aja. Kalaupun nggak pede hari pertama, kalau ternyata nggak arah, langsung jual aja. Biasanya naik. Harusnya naik. Pagi-pagi itu harusnya naik. Oke, kalau tadi saya cek tuh basic industri belum ada lagi yang menarik ya. Jadi kita pindah dulu ke yang lain. Yang berikutnya. Cyclical. Ya, di cyclical ini eh, menarik ya, menarik. Ada potensi untuk naik lagi bisa sampai sini ya, 893. Nah, besok kita akan rekomend SMA. Ya, kita akan rekomend SMA terus eh, coba lihat dulu filmnya. Oh sorry, bukan hari ketiga ternyata ya. Ini film tuh 1, 2, 3, 4, 5. Oh hari kelima, sorry ya. Hari kelima ada potensi open gembok ya, open ara, terus balik lagi ara nih. Ya besokannya lanjut lagi. Sorry, saya salah ingat tadi. Hari kelima ya, hari kelima bukan hari ketiga. Oke, lanjut ya. Kita masih ada GCTL ya. Ini masih sideways di atas gitu ya. Harusnya sih masih bisa naik. Terus hari ini ABA mulai jalan, tapi masih belum kelihatan ya. Kalau minggu lalu saya sempat bilang, wah ABA nih pantau, pantau. Nah, tapi ternyata kan turun lagi. Nah, jadi kita sementara masih pantau dulu ya. ABA-nya nih gimana arahnya. Kalau ABA-nya menarik, marinya biasanya menarik. Terus tadi di depan udah bahas ya ASLC. eh, ini kita udah rekom, targetnya masih ke 120-an ya, sampai sini. 125. Ya, hari ini udah lumayan mulai jalan. Harusnya besok masih bisa naik lagi. Oke, mungkin itu dulu di sektor ini. Kita pindah ke sektor berikutnya. Properti. Ya, properti nih ya, 2 hari berturut-turut dia kenceng. Ya,
harusnya sekali lagi nih sentuh sini. Artinya harusnya besok masih bisa jalan. Ya, kita lihat CTRA-nya ya masih lumayan naiknya gitu ya. BSD-nya ya, BSD juga jalan. Pokoknya 2 hari ini properti itu jalan. Jadi yang tadi saya bilang di depan, balik lagi ya. Harusnya ini akan jadi sinyal bahwa eh, sektor properti itu udah mulai akan running. Ya, artinya bottomnya mungkin udah lewat. Ya, bottomnya mungkin udah lewat. eh, udah mulai akan jalan atau kita bisa bilang baru mulai gigi satu lah kalau kata itu ya Ellen May mah baru mulai gigi satu nih gitu ya bottomnya udah lewat. Eh, Otomatis dari sini kita bisa memprediksi ke depan The Fed akan menurunin suku bunga ya suku bunga turun, BI rate turun, eh, properti naik gitu ya jadi nggak usah bahas satu-satu ya sektor properti rata-rata menarik. Nah, eh, kemarin tuh saya ada rekomen GPRA ya masuk di 107. Hari ini udah naik ya kencang sampai 119. Memang candlenya merah tapi saya saya lihat sih masih ada potensi untuk naik. Terus ada MDLN ya. MDLN juga masih nggak kemana-mana. Ini juga harusnya besok jalan sih. Dan kemungkinan kita akan rekom eh, APLN besok. Kalau ada potensi untuk breakout MA 200 ya di APLN. Oke, terus kita lanjut ke sektor berikutnya non siklikal. Ya non siklikal masih sideways ya. Non siklikal masih sideways. Belum ada saham yang menarik banget sih. Kalau saya lihat sih, ya mungkin MPPA aja ya, yang masuknya non siklikal itu yang tadi direkom dan udah naik. Kalau dari saham yang sektor apa bisnis yang lain belum ada yang terlalu menarik sih menurut saya. Oke, terus terakhir healthcare. Healthcare ketinggalan tadi. Ya, healthcare malah kebalikan ya. Healthcare malah baru mau strong downtrend. Nah, tapi kita ada rekomend Same kemarin tuh. Ya, kenapa rekomennya Same? Ya, karena ini yang kelihatan udah dekat MA 200 dan ada potensi untuk di breakout MA 200 sih. Gitu. Jadi, maka dari itu kita ada rekomnya Same. Ya, dan sampai sekarang pun kalau saya perhatiin tiap harinya selalu closingnya dibikin bagus gitu ya, dibikin bagus. So ya kita akan lihat lah ke depan apakah akan bisa jalan atau enggak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?